Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Belakangan ini Rusia disebut-sebut sebagai bangsa Rom yang disebutkan dalam Al-Quran sekutu sekaligus pengkhianat umat Islam di akhir zaman. Lantas, benarkah Rusia adalah bangsa yang dimaksud? Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan menceritakan sejarah bangsa Rom sekutu sekaligus pengkhianat umat Islam di akhir zaman nanti. Rom menjadi salah satu surat dalam Al-Quran yang mengacu bagi kekaisaran Romawi pada masa itu sekitar 14 abad yang lalu. Pada masa itu, terdapat dua negara adidaya yang saling bersaing di kawasan Timur Tengah. Di bagian barat ada Kekaisaran Romawi, dan di timur ada bangsa Persia. Umat Islam yang lebih berpihak pada Kekaisaran Romawi pun ikut bersukacita saat bangsa Romawi memenangkan pertempuran atas bangsa Persia. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalian akan berdamai dengan kaum Rom dalam keadaan aman. Kemudian kalian dan mereka akan memerangi suatu musuh, dan kalian akan mendapatkan kemenangan serta harta rampasan perang dengan selamat." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Siapakah itu bangsa Rom? Benarkah bangsa Rom adalah negara Rusia saat ini? Bagaimana sejarahnya? Berikut kami akan mengupas informasinya di video ini. Menurut Al-Quran, surat Al-Rum ayat 2 hingga 4, bangsa Rom adalah bangsa Romawi. Berikut adalah bunyi dan tafsiran surat Ar-Rum ayat 2 hingga ayat 4. Telah dikalahkan bangsa Romawi. Mereka adalah ahli kitab yang dikalahkan oleh kerajaan Persia yang bukan ahli kitab. Bahkan orang-orang Persia itu menyembah berhala. Dengan adanya berita ini, bergembiralah orang-orang kafir Mekah. Kemudian mereka mengatakan kepada kaum muslimin, "Kami pasti akan mengalahkan kalian sebagaimana kerajaan Persia telah mengalahkan kerajaan Romawi." Berikut penjelasan dan tafsir ayat ketiga. Di negeri yang terdekat, dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang. Di negeri yang terdekat, yakni di kawasan Romawi yang paling dekat dengan wilayah kerajaan Persia, yaitu di Jazirah Arabia. Kedua pasukan yang besar itu bertemu di tempat tersebut. Pihak yang mulai menyerang adalah pihak Persia. Lalu bangsa Romawi berbalik menyerang, dan mereka, yakni bangsa Romawi sesudah dikalahkan itu, di sini masdar dimudhafkan pada isim maf'ul. Maksudnya, sesudah orang-orang Persia mengalahkan mereka, akhirnya mereka akan menang atas orang-orang Persia. Dan tafsir ayat keempat. Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Dan di sini hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Penjelasan atau tafsir dari ayat tersebut adalah, dalam beberapa tahun lagi, pengertian lafal bidusinina adalah mulai dari 3 tahun sampai dengan 9 atau 10 tahun. Kedua pasukan itu bertemu kembali pada tahun yang ke-7 sesudah pertempuran yang pertama tadi. Akhirnya, dalam pertempuran ini pasukan Romawi berhasil mengalahkan pasukan kerajaan Persia. Bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudahnya, yakni sebelum bangsa Romawi menang dan sesudahnya. Maksudnya adalah, pada permulaannya pasukan Persia dapat mengalahkan pasukan Romawi. Kemudian pasukan Romawi menang atas mereka dengan kehendak Allah. Dan di hari itu, yakni di hari kemenangan bangsa Romawi, bergembiralah orang-orang yang beriman.
Telah disebutkan dalam Al-Quran bahwa bangsa Rom merupakan bangsa Romawi yang pada masa itu merupakan salah satu bangsa terbesar yang berada di kawasan Timur Tengah selain Persia. Seperti apakah bangsa Romawi pada masa itu? Berikut adalah sepenggal sejarah tentang bangsa Rom atau Romawi. Kekaisaran Romawi tumbuh dari Republik Romawi yang didirikan pada 509 sebelum Masehi. Namun sebelum menjadi kerajaan, Romawi adalah sebuah negara republik. Kaisar menetapkan dirinya sebagai diktator Roma tetapi dibunuh pada tahun 44 sebelum Masehi. Dia kemudian digantikan oleh Mark Antony dan Octavianus. Namun, keduanya terlibat dalam peperangan saudara. Antony dikalahkan dan bunuh diri pada tahun 30 sebelum Masehi. 3 tahun kemudian, Octavianus menjadikan dirinya Kaisar Roma, mengubah negara tersebut menjadi monarki absolut. Pada tahun 27 sebelum Masehi, Octavianus menyatakan dirinya sebagai Kaisar Roma pertama dan mengubah Republik Romawi menjadi sebuah kerajaan. Dia juga berganti nama menjadi Augustus. Pusat Kekaisaran Romawi terletak di Italia, tetapi wilayahnya mencakup seluruh wilayah Mediterania serta beberapa wilayah yang berdekatan di Eropa dan Asia. Tidak ada yang bisa memastikan berapa populasi Kekaisaran Roma pada saat itu, tetapi jumlahnya diyakini menjadi 60 juta. Kekaisaran terus berkembang setelah kematian Agustus pada tahun 14 Masehi dan mencapai puncak tertingginya pada tahun 117 Masehi pada masa pemerintahan Trajan. Pada abad keempat Masehi, Kekaisaran Romawi dipecah menjadi 2 bagian dan diperintah oleh 2 raja wilayah. Bagian timur yang berbahasa Yunani diperintah dari kota Konstantinopel di Turki modern. Perpecahan ini juga memainkan peran dalam runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat. Sementara Kekaisaran Romawi Timur bertahan sebagai Kekaisaran Bizantium hingga tahun 1453 Masehi. Kekaisaran Bizantium berlangsung dari tahun 395 Masehi hingga jatuhnya kota Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi. Pada puncaknya, Kekaisaran Bizantium menguasai seluruh wilayah Mediterania Timur termasuk Mesir, Yunani, Turki, dan Suriah. Selama abad pertengahan awal, Kekaisaran Bizantium adalah negara paling canggih dan kuat di Eropa. Kekaisaran Romawi mungkin menjadi salah satu bangsa yang paling berpengaruh dalam sejarah, hukum, arsitektur, teknik, dan sastra Romawi, berpengaruh besar pada semua generasi dalam peradaban Eropa. Selain itu, bahasa resmi yang digunakan bangsa Romawi merupakan bahasa Latin yang menjadi induk dari beberapa bahasa di Eropa seperti bahasa Spanyol, Portugis, Perancis, dan Italia. Kini yang mungkin jadi pertanyaan banyak orang adalah, apakah Rusia masuk dalam Kekaisaran Romawi? Rusia terletak jauh di timur laut Kekaisaran Romawi. Artinya, Rusia tidak termasuk dalam Kekaisaran Romawi. Meski diketahui beberapa bagian Rusia modern sangat dekat dengan perbatasan timur laut yang masuk di kawasan Kekaisaran Romawi. Selain itu, beberapa wilayah Uni Soviet pun meluas ke bekas wilayah Romawi. Itulah sahabat beberapa fakta dan sejarah tentang bangsa Rom atau bangsa Romawi yang perlu diketahui. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar.
Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita bersama tentang sejarah dan jejak Islam, dan tentunya akan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk sahabat yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.